Puji Tuhan. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ya, pagi ini saya sudah kembali di Perth ya. Saya mau mengajak kita membaca dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal 37 ini seringkali merupakan mazmur yang menjadi kekuatan bagi saya, karena Mazmur 37 ini cukup menjadi representatif dari apa yang kita alami dalam kehidupan kita, bahwa kerap kali kita sering kali mengalami seperti yang ditulis dalam Mazmur 37. Saudara, kalau mungkin pagi ini kita bisa merenungkan sebagian kecil dari perikop ini, saya ingin membagikan bagaimana sih kita supaya ketika kita berdoa, karena kita percaya begini, firman Tuhan bilang begini, bukan karena tangan Tuhan yang kurang panjang, juga bukan karena telinga Tuhan kurang lebar untuk menjawab doa, tetapi yang seringkali menjadi penghalang atau pemisah adalah dosa-dosa kita atau kesalahan dan pelanggaran kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa hal yang kita bisa temukan di sini, bisa menjadi hal-hal yang kita harus perhatikan, rambu-rambu di dalam kita berdoa. Pada dasarnya sebetulnya bagi saya, seseorang pernah bertanya, gimana sih kalau Anda berdoa, kalau Ibu Ruth berdoa itu gimana? Dia kadang tanya berapa lama berdoa, berapa kali dalam satu minggu berdoa, atau berapa jam berdoa. Sebenarnya kalau saya mau mengaku dengan apa adanya, saya tidak pernah berdoa melebihi dari 1 jam. Saya tipe orang sanguin itu tidak kuat ya, saudara, disuruh duduk terus berjam-jam. Fokus saya bisa kemana-mana, pikiran saya bisa terpecah, jadi tidak bisa fokus kepada satu pikiran ke Tuhan. Saya harus menyadari itu, bahwa apalagi kalau banyak pelayanan, terus kemudian doanya duduk di kasur, wah alamat sudah tidak bisa dipertahankan, bisa sangat cepat langsung hilang, saudara ya. Nah, terus kemudian, tapi saya mengatakan begini, saya nggak pernah berdoa lebih lama dari 1 jam. Tapi saya membaca satu cerita dari seorang romo, beliau mengarang sebuah buku yang berjudul God in the Kitchen. Jadi Tuhan di dalam dapur. Jadi romo ini menceritakan sebuah kisah hidupnya, bahwa dia ini tadinya dari militer, kemudian dia menyerahkan hidup kepada Tuhan, lalu dia masuk ke biara. Nah, dia pikir pada waktu di militer dia punya jabatan sudah cukup tinggi, paling tidak masuk biara dia akan ditaruh di bagian yang lumayan. Ternyata di luar dugaan dia ditaruh di dapur, saudara. Itu sebabnya dia mengarang sebuah buku God in the Kitchen. Dan diceritakan bahwa, bukan diceritakan di buku itu, tetapi ada beberapa referensi mengenai romo ini, bahwa ketika dia hidup, dia bukan tipe yang kayak sekarang tuh karismatik gitu ya. Dia Katolik, saudara. Tapi ada beberapa cerita yang mengatakan bahwa ketika beliau hidup itu, mukanya itu bercahaya seperti Musa. Dan banyak sekali kesembuhan terjadi ketika beliau berdoa untuk orang-orang sakit. Nah, ketika ditanya apa yang menjadi rahasianya, bagaimana dia berdoa, kok bisa sampai urapan Tuhan begitu kuat sekali atas dia. Dia ditanya begini, Romo, berapa jam sih Romo kalau berdoa? Terus Romo itu menjawab gini, saya tidak pernah berdoa lebih lama dari 1 jam. Tapi saya kaget pada waktu membaca terusannya. Karena waktu saya membaca kalimat itu, saya merasa dapat teman nih, saudara. Wah, haleluya. Ini harapan buat saya, karena saya tidak bisa berdoa lebih lama dari 1 jam. Karena kalau saya ingat kisah dari almarhum Om Ishak, ya, Om Ishak itu
Konon katanya kalau berjam-jam berdoa sampai 6 jam, saudara. Saya pernah mencoba untuk nge-push dan memaksa diri saya untuk disiplin sampai 6 jam, buru-buru 6 jam, saudara. 1 jam aja bisa bertahan, cuman 1-2 bulan, setelah itu balik lagi, bolong-bolong, nggak karu-karuan. Jadi pada waktu mendengar kalimat Romo ini, wah itu harapan buat saya. Saya tidak pernah berdoa lebih lama dari 1 jam. Tapi ini kalimat berikutnya, tetapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Nah, mungkin kita bisa introspeksi nih mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Apakah kita itu bisa membangun sebuah hubungan di mana 1 jam itu tanpa doa itu berarti setiap jam itu kita berdoa. Setiap jam kita komunikasi. Nah, satu hal lain yang saya tangkap dari apa yang ditulis oleh Romo tersebut, bahwa dia bilang begini, saya justru lebih sering menemukan Tuhan itu bukan di ruang doa, bukan di kamar doa, tapi saya lebih sering menemukan Tuhan itu ada di dapur. Berarti saudara, yang saya tangkap dari beliau bahwa doa itu bukan seperti apa yang kita bayangkan, Anda masuk kamar, tutup pintu, lalu tutup mata, melipat tangan. Bukan seperti itu, tetapi yang saya tangkap dari cerita Romo ini adalah doa adalah lebih ke arah kita berbincang-bincang dengan Tuhan, kita bercengkerama dengan Tuhan, dan itu tidak harus di kamar. Kita bahkan bisa berbincang-bincang di mana saja, kita berbicara dengan Tuhan di mobil, kita berbicara dengan Tuhan bahkan waktu jalan-jalan, kita berbicara, bahkan orang bilang, oh lu jangan berdoa di toilet, itu tempat kotor. Nah, kalau menurut yang saya baca, memang berbincang-bincang kita bisa di mana aja. Saudara berbincang-bincang dengan suami atau istri saudara kan, saudara bisa toh teriak dari mobil, dari dalam toilet, misalnya ceritanya gini, Pak, ambilin aku anduk toh, tolong lupa anduknya. Kan Anda kan berkomunikasi toh sama suami atau istri Anda dari toilet kan gitu kan. Jadi itu yang saya tangkap tentang doa. Jadi saya percaya begini, doa bukan sekedar bukan berbicara lebih ke sikap fisik ya, tapi doa lebih berbicara tentang kita ngobrol dengan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, seringkali ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan inilah, banyak orang-orang itu tidak mengerti bagaimana kita harus berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita banyak memperlakukan Tuhan itu seperti tempat sampah. Ketika kita punya masalah, kita datang kepada Tuhan, lalu kita beranggapan bahwa Tuhan itu seperti pembantu untuk menjawab doa kita. Saudara, tapi saya berharap bahwa doa akan menjadi sebuah hal yang menyenangkan, doa akan menjadi sebuah hal yang seperti teman ngobrol. Kalau saudara bicara, saudara tidak ada teman, saya berharap bahwa doa akan menjadi salah satu tempat di mana kita bisa bergaul dengan Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita melihat pada dasarnya tidak ada ilmu-ilmu khusus atau teori-teori bagaimana harus berdoa, tutup mata, lipat tangan. Ada banyak pertanyaan, harus bahasa roh dulu kah? Harus puji-pujian dulu kah? Saudara kalau ngobrol sama suami atau istri masa pakai pembukaan seperti itu, saudara? Masa ngobrol sama suami harus pujian dulu kayak harus mengeluh-ngeluh? Kan ada ayatnya, Bu, ke rumah Tuhan harus puji-pujian. Buat saya sih doa adalah ngobrol ya sama Tuhan, komunikasi. Jadi kita bisa apa adanya, kita bisa jujur, kita bisa terbuka seperti seorang anak dengan papanya. Demikian juga Papa juga bisa berbicara dengan anaknya. Jadi doa betul-betul memang merupakan seperti komunikasi dua arah. Nah, tapi ada beberapa hal yang kita perlu garis bawahi. Sebetulnya bukan penghalang doa, tapi ada hal-hal yang kita harus tahu bahwa ada hal-hal yang seringkali menyebabkan papa kita itu mengalami penghalang-penghalang dalam arti gini, ada hal-hal yang membuat tangan Tuhan sudah panjang, artinya tidak kurang panjang untuk menolong, tapi tidak bisa sampai pertolongan itu kepada kita. Itu kenapa? Karena dosa dan pelanggaran kita. Nah, ini yang saya mau ajak
kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37, kita lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kalau saya simpulkan, sebetulnya ayat 1 dan 2 berbicara tentang kondisi hati ya. Kondisi hati kita sebetulnya ketika kita itu datang kepada Papa kita, kepada Tuhan, ngobrol dengan kondisi hati yang penuh dengan emosional, dengan kondisi hati yang penuh dengan amarah, dengan kondisi hati yang penuh dengan kebencian. Saudara, kita bayangkan saja kalau saudara ngomong sama seseorang yang datang kepada saudara dengan ngamuk-ngamuk, dengan emosi meluap-luap. Sebetulnya sederhana, kita pasti tidak bisa ngomong sama orang itu, betul ya? Orang yang datang kepada Tuhan dengan emosional, dengan marah-marah, kita sebetulnya menjadi penghalang komunikasi kan. Akhirnya apa? Saudara juga nggak bisa ngomong sama itu orang, karena Anda bilang begini, udah kamu nanti kalau sudah tenang baru kita bicara. Kalau sudah tenang baru kita diskusi. Karena pada dasarnya ketika hati kita tuh banyak emosi, banyak kemarahan, kita nggak bisa diskusi dengan Tuhan. Tuhan nggak bisa ngobrol dengan kita. Tuhan nggak bisa ngomong dengan kita. Tuhan mau ngomong apa aja akan mental sama kita karena kita marah terus. Tuhan mau ngasih tahu kita apa-apa yang salah pada kita juga mental karena kita tidak bisa diajak bicara. Jadi salah satu hal yang menjadi penghalang di dalam komunikasi kita dengan Tuhan adalah karena kondisi hati. Jadi bukan berarti bahwa kalau kita datang sama Tuhan harus dalam kondisi hati happy terus. Tidak. Saya katakan bahwa kita bisa terbuka dengan Tuhan. Kondisi hati yang emosional penuh dengan kebencian bukan berarti kita tidak bisa komunikasi, tetapi kita datang sama Tuhan dengan terbuka. Pak, saya lagi marah, Pak, saya lagi kecewa, saya lagi susah. Jadi ini adalah hal yang menghalangi kita, bisa menjadi penghalang kita buat datang berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah datang dengan hati yang seperti ini, bagaimana kita bisa mengharapkan jawaban Tuhan? Bagaimana kita bisa berharap untuk mendengar suara Tuhan? Nah, saudara pernah nih satu kali saya lagi marah, kesel banget sama seseorang. Dengan kata lain, saya betul-betul emosi, lalu saya datang sama Tuhan berdoa. Dan ketika itu saya belajar satu pengalaman pada waktu saya berdoa, Tuhan itu diam, tidak bicara apa-apa. Saya waktu sembahyang, saya ngomel-ngomel, saya marah, saya emosi, nggak bicara apa-apa. Sampai akhirnya emosi-emosi sendiri, capek-capek sendiri, baru diam. Nah, ketika saya diam itulah, saya kemudian mendengar sebuah kesan suara di dalam hati, conviction, yang berkata seperti ini, gimana? Sudah bisa diajak ngobrol? Sudah tenang. Nah, ketika itu baru yang namanya akses komunikasi itu plong gitu loh, saudara. Jadi saya ingin mengajak bahwa ketika ada orang-orang berkata, saya ini tidak bisa mendengar suara Tuhan. Saya ini tidak bisa dengar Tuhan bicara. Sebetulnya salah satu blok atau salah satu sumbatan-sumbatan yang menghalangi untuk kita bisa berkomunikasi atau mendengar Tuhan bicara adalah karena kondisi hati. Jadi ketika kita penuh dengan emosi, ketika kita penuh dengan kemarahan, kita tidak akan pernah bisa menangkap pimpinan Tuhan. Makanya di kitab Yesaya dituliskan begini, jadilah tenang, ya kan? Diamlah dan tenanglah. Berkali-kali ketika ada kisah murid-murid Yesus menghadapi badai, Yesus selalu berkata, tenanglah. Tenanglah. Selalu kata tenang dulu. Tenang dulu, baru kita bisa berkomunikasi. Baru bisa kita menangkap pimpinan Tuhan. Jadi kalau saudara mau betul-betul menangkap pimpinan Tuhan,
Anda harus belajar untuk mengontrol diri, untuk belajar untuk tenang. Sama sebetulnya bukan hanya bicara tentang kemarahan, saudara. Ketenangan bukan bicara cuma tentang kemarahan. Ketenangan juga bukan bicara tentang ketakutan saja. Jadi Alkitab juga menuliskan ketika kita takut atau panik, kita harus tenang dulu. Jadi ketika kita sudah misalnya nih terkejar deadline atau target lalu kita panik dan khawatir, maka ketika kita berdoa kita tidak bakalan akan dapat pimpinan Tuhan. Demikian juga salah satu lagi yang saya mau tambahkan, kalau hati kita sudah dikuasai dengan satu keinginan yang kuat menggebu-gebu, itu berarti kita juga nggak tenang. Jadi ketenangan juga berarti berbicara tentang netral, ya, objektif. Contohnya begini, ketika ada orang sudah jatuh cinta, ketika ada orang sudah suka pada seseorang, kemudian dia datang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan mau saya menikah dengan orang ini? Maka dijamin Anda tidak akan pernah menemukan pimpinan Tuhan. Karena kondisi hatimu sudah tidak netral, sudah dalam kondisi tidak tenang. Itu yang dituliskan. Jadi ketenangan yang dimaksud juga berbicara tentang kita dalam kondisi hati netral. Nggak berpihak kepada siapapun, nggak berpihak kepada pilihan apapun. Kita betul-betul berkata seperti kata Alkitab, ya Tuhan inilah aku terbuka di hadapan-Mu. Jadi dalam kondisi seperti itu, ini akan menjadi hal yang melancarkan komunikasi dengan Tuhan. Jadi saudara, hari ini yang saya mau bagikan adalah kalau kita memang mau komunikasi kita dengan Tuhan menjadi semakin lancar, hal pertama yang kita harus ingat kondisi hati ya. Biarlah kondisi hati kita dalam kondisi yang tenang, kondisi hati kita tidak dipenuhi dengan emosi, tidak juga ditentukan dengan pilihan-pilihan yang sudah kita punya, tidak juga dikuasai oleh kepanikan atau kekhawatiran. Maka ketika kita bisa belajar mengontrol diri dan menjadi tenang, Alkitab bilang begini, tenanglah supaya kamu dapat berdoa. Berarti kata tenanglah, kata lah itu imperatif, perintah. Kalau perintah berarti harus. Kalau perintah berarti saudara bisa melakukannya, karena itu keputusan. Kalau Anda misalnya saya katakan gini, bukalah pintu. Berarti Anda bisa memilih untuk mau buka pintu atau enggak. Betul enggak? Anda bisa memutuskan. Kalau kata tenanglah, maka berarti Anda juga bisa memutuskan untuk jadi tenang atau enggak. Jadi jangan sampai kita pakai alasan begini, kan aku manusiawi kalau merasa takut, aku merasa panik. Gimana caranya aku suruh tenang? Wong aku memang panik. Nggak bisa ya, itu sudah kondisi emosi. Itu sudah dari sononya. Enggak, saudara, kata tenanglah. Itu sebuah perintah. Berarti saudara dan saya bisa mengambil keputusan untuk menenangkan diri. Mengambil keputusan untuk menguasai diri. Amin, saudara. Nah, hal kedua yang saya mau bagikan nih. Blokir atau penghalang-penghalang dalam komunikasi kita sama Tuhan. Saya mau fokus ke ayat yang keempat, saudara. Ayat yang keempat. Ayat yang keempat, bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita datang kepada Tuhan, berharap untuk mendapatkan jawaban doa. Kalau kita datang kepada Tuhan, berharap untuk mendapatkan pimpinan Tuhan. Jadi ayat ini jangan diartikan melulu soal apa yang saudara inginkan secara pribadi ya. Kan kecenderungan kita selalu mengartikan seperti itu. Waduh, aku lagi kepengen punya mobil. Maka ayat 4 artinya begini, bergembiralah karena Tuhan supaya kamu bisa mendapatkan mobil yang kamu inginkan. Saya tidak melihat dari sisi itu ya. Doa bukan dipakai untuk nyetir Tuhan dan ngontrol Tuhan untuk memberikan apa yang kita mau. Tapi yang saya bicara tentang doa adalah lebih ke arah komunikasi, saudara. Lebih ke arah komunikasi, berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, namanya komunikasi, saudara harus ngerti
komunikasi itu kadang-kadang namanya dua arah. Kadang ya harus kita yang rela untuk tidak mendapatkan apa yang kita inginkan demi menyenangkan Tuhan yang kita ajak komunikasi. Sama toh ketika kita ngobrol sama papa, sama mama kita mungkin kepengen punya sesuatu lalu kita minta izin, "Pa, beliin ini dong." Lalu papa kita bilang, "Enggak, kalau kamu beli begini, kamu bisa begini-begini." Kadang-kadang doa kan seperti itu, saudara. Itu namanya komunikasi. Kan komunikasi tidak selalu kita yang menang, kan? Tidak selalu kita yang dapat. Kadang-kadang kita harus mengalah supaya pihak satunya bisa disenangkan. Nah, jadi ayat 4 jangan diartikan untuk mobil yang Anda inginkan, untuk pacar yang Anda inginkan, untuk rumah yang Anda mau, untuk duit yang Anda minta. Jadi ayat 4 jangan diartikan secara dangkal seperti itu, tapi kita lihat. Yuk, maka ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saya percaya apa yang diinginkan hatimu apa? Kita menginginkan pimpinan Tuhan. Kita menginginkan Tuhan bicara. Betul kan? Kita menginginkan jawaban Tuhan. Tidak selalu kan jawaban Tuhan itu melakukan apa yang kita mau. Nah, ayat 4 mengajak kepada kita untuk bisa melihat salah satu hal yang bisa nge-push atau membuat komunikasi kita dengan Tuhan lebih indah adalah bergembiralah karena Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Jadi kalau ayat pertama sampai dengan ayat kedua mengajarkan bahwa bagaimana kunci dalam komunikasi dengan Tuhan adalah suasana hati. Kita harus bisa memposisikan hati kita tenang, jauh dari ketakutan, jauh dari emosional, jauh dari kepahitan. Kita harus memposisikan hati kita bahkan tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan tertentu atau kesukaan tertentu. Benar-benar dalam kondisi netral. Nah, yang kedua yang perlu kita ingat, bergembiralah karena Tuhan. Saudara, bahasa Indonesia kita mungkin kurang begitu jelas, tapi di dalam bahasa aslinya, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Inggris itu seperti ini. Be happy, lebih simpelnya ya. Be happy about God. Jadi dalam bahasa Inggrisnya ditulis gitu, be happy about God. Jadilah senang karena Tuhan. Nah, bukan karena, jadilah senang tentang Tuhan. Jadi pakai kata about, bukan because. Jadi bukan be happy because of God, tapi be happy about God. Beda banget loh kata because of sama about. Jadi kalau misalnya saya pakai kata-kata gini, be happy about the news. Jadi be happy about the news. Itu kalau bahasa Ibraninya saya nangkepnya gini. Belajarlah yang namanya kamu menjadi senang itu senang tentang Tuhan. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, nikmati Tuhan. Itu kalau bahasa simpel saya. Jadi nikmati Tuhan. Jadi saudara bukan bergembira ketika Anda datang bersukacita, muji-muji, bukan itu. Tapi belajarlah untuk menikmati Tuhan. Jadi be happy about God itu artinya belajarlah untuk menjadikan Tuhan itu sumber kesenanganmu. Kan seperti itu artinya. Belajarlah menjadikan Tuhan itu sumber kenikmatanmu, happiness kamu. Jadi bahasa sederhana saya mengenai ayat 4 adalah salah satu kunci dari komunikasi yang lancar dengan Tuhan adalah menikmati Tuhan. Saudara, saya pernah khotbah kan tentang menikmati, belajar menikmati proses. Nah, saya mengilustrasikan tentang minum obat pahit. Banyak dari kita, kalau minum obat pahit, kita buru-buru telan. Karena kita tidak mau terlalu lama ngerasain pahitnya. Tetapi, bergembiralah karena Tuhan, berarti menikmati Tuhan. Artinya begini, sama seperti ketika minum obat. Jangan buru-buru telan, tapi belajarlah untuk mengunyah. Belajarlah untuk mengecap.
Seringkali hubungan kita dengan Tuhan adalah seperti hubungan yang robot, seperti yang mekanik, di mana kita cepat masuk supaya segera keluar. Lalu kita langsung terus terang, Tuhan, aku butuh ini, kapan doaku dijawab? Jadi kita lebih seperti ke mekanik. Bahkan sorry to say, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita menaikkan pujian, itu pun sudah seperti robot, seperti mekanik, seperti sebuah ritual. Kalau saya mau tanya sama saudara secara jujur, ketika saudara menyanyikan puji-pujian tadi dipimpin oleh Sam sama Glady, apakah Anda menikmati setiap pujiannya? Apakah kita menikmati setiap penyembahannya? Ketika saudara tidak menikmatinya, tetapi saudara seperti sudah terpola, ya, sudah tersistem, seperti rutin, maka kita kehilangan poin yang keempat ini. Itu sebabnya komunikasi kita dengan Tuhan kehalang. Karena apa? Kalau kita tidak bisa menikmati, maka itu juga menjadi penghalang komunikasi kita dengan Tuhan. Nah, belajarlah bahwa ketika saudara menyembah, memuji, menyanyikan lagu, bisa nggak kita introspeksi, kita udah nikmati nggak? Jadi contohnya kalau kita nyanyikan satu pujian, kalau kita bisa melihat, bukan berarti air mata itu pengukurnya, tidak. Tapi kalau kita bisa melihat ada orang-orang yang memang ketika menyanyikan satu pujian, dia itu tidak bisa tahan nangis. Karena apa? Karena sebetulnya pujian itu mungkin punya kesan khusus sama dia. Misalnya nih, betul-betul dia itu menikmati Tuhan pada saat itu. Nah, kalau kita cuma menyanyi, kita harus akuin waktu kita praise, ya, waktu kita praise, kita itu sebetulnya sudah seperti tersistem. Kita sudah seperti tersistem, kita sudah seperti terpola. Karena habis worship kita praise, kita sudah terpola. Jadi ya kita nikmati, enak ya lagu ini ya, tapi kita nggak beda. Ngerasain lagu itu seperti halnya kita nyanyi lagu-lagu sekuler. Maksudnya seperti nyanyi lagu-lagu yang lain yang bukan lagu di gereja, kita juga menyukainya. Kita seperti nggak beda. Itu namanya kita bukan menikmati Tuhan. Mungkin saudara menikmati lagunya, tapi Alkitab menuliskan nikmati Tuhan, bukan menikmati lagunya, saudara. Menikmati Tuhan. Apakah ketika kita menyanyikan itu kita betul-betul, misalnya pada waktu kita menyanyi ku mau memujimu, kita betul-betul seperti ngerasain bahwa Papa itu ada di depan kita dan kita tuh merasa berterima kasih banget sama Papa. Itu sampai gigit banget di dalam, sampai nyentuh banget ke dalam. Nah, ini loh yang dinamakan bergembiralah karena Tuhan. Bahasa aslinya yang saya lihat adalah nikmati Tuhan, enjoy God. Maka engkau akan melihat apa yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau akan nyampe komunikasi itu dua arah. Maka apa yang diinginkan hatimu akan diberikan. Amin, saudara. Saya berharap dua hal ini bisa menjadi satu hal yang bisa membukakan pengertian kita bahwa ada hal-hal yang menghalangi komunikasi kita dengan Tuhan. Ya, ada hal-hal yang menghalangi komunikasi kita dengan Tuhan. Seperti misalnya kondisi hati. Jadi kita dalam kondisi tidak bisa tenang. Dan hal yang lain yang saya mau bagikan adalah belajarlah menikmati setiap apa yang saudara lakukan dengan Tuhan. Belajarlah menikmati. Menikmati nyanyi untuk Tuhan. Menikmati puji-pujian untuk Tuhan. Menikmati itu. Tapi kalau waktu kita menyanyi, kita sudah seperti ritual, rutinitas, maka kita kehilangan poin yang keempat ini, poin dari ayat 4. Itu sebabnya
Saudara berkata begini, aku nggak bisa dengar Tuhan. Aku nggak bisa tangkap pimpinan Tuhan. Karena engkau tidak belajar menikmati Dia. Saudara, seperti yang saya bilang, Romo yang dari cerita tadi, Romo ini cerita pada waktu dia di dalam dapur. Dia bilang, makanya dia bikin buku judulnya God in the Kitchen. Karena dia bilang, saya menemukan Tuhan lebih banyak di dapur daripada di ruang doa. Dia bilang begitu. Jadi dia cerita gini, ketika dia mengiris wortel, ketika dia cuci piring, dia itu ngobrol sama Tuhan, dia itu bilang begini, Tuhan, piring ini aku cuci sampai paling bersih untuk kamu loh Tuhan. Aku cuci piring ini untuk kamu loh Tuhan. Dia potong-potong sayur, Tuhan, dia potong rapi sekali. Dia potong wortel tuh rapi sekali. Nggak kalah sama chef-chef internasional, saudara. Jadi dia potong dengan bagus, dengan ukuran yang perfect. Dia potong seperti itu untuk Tuhan. Jadi dia ngomong, setiap aku ngiris nih Tuhan, aku mau kasih ini buat Tuhan. Aku nggak ada pelayanan lainnya, aku nggak ada hal-hal lain yang aku lakukan. Yang aku lakukan ya cuma motong buah, motong sayur, cuci piring. Karena itu Tuhan, aku mau potong buah ini. Setiap potongan, aku mau kasih ini yang terbaik buat Tuhan. Jadi dia tidak ada pelayanan yang lain. Sekian tahun dia tempatnya cuma di dapur, saudara. Dia tidak pernah berdoa untuk orang, dia tidak pernah konselingin orang. Pekerjaannya cuma di dapur, dan di dapur aja. Sempat awal-awal dia berpikir bagaimana aku tuh mengabdikan diri untuk melayani Tuhan, lah kok malah di dapur. Tapi akhirnya dia mengajarin melalui buku God in the Kitchen itu, dia bilang bahwa siapa bilang bahwa melayani Tuhan hanyalah bentuk saudara pelayanan misi, hanya bentuk saudara ikut kegiatan amal, hanya seperti saudara ketika ikut kegiatan bakti sosial, atau mungkin khotbah di atas mimbar, atau nyanyi di atas mimbar. Enggak, siapa yang bilang bahwa pelayanan hanya bentuk seperti itu? Dia bilang bahwa ketika engkau ngiris buah, wah itu tambah luar biasa ekstrim menurut ya, dahsyat. Ketika kamu ngiris buah, kamu melakukan setiap irisan itu untuk Tuhan. You serve God. Engkau melayani Tuhan. Betul nggak saudara? Engkau melayani Tuhan. Tuhan bilang kok, bahkan apa yang kamu lakukan untuk yang kecil aja, kamu melakukannya untuk aku. Bahkan kalau kamu melayani seorang nabi dengan segelas air, kamu mendapatkan upah seorang nabi. Ya kan gitu saudara. Jadi ternyata bukan tentang bentuk kegiatannya, tetapi bagaimana Anda melakukannya. It's not about what you do, but it's how you do. Bagaimana Anda melakukannya. Ketika Anda melakukan setiap bagian, itu benar-benar karena cintamu buat Tuhan. Engkau melakukannya luar biasa. Anda ingat cerita saya tentang Triwira yang mengambilkan air buat Daud. Lalu Daud bilang, aku tidak pantas minum ini. Ini adalah darah. Bagaimana air dibilang darah sama Daud? Karena 3 perwira ini mengambil air itu dengan cinta untuk Daud. Ketika kita lakukan sesuatu bahkan yang sangat kecil, karena cinta kepada Tuhan itu nilainya seperti darah. Ketika kita mengangkat tangan, tapi kita mengangkat tangannya dengan cinta, itulah yang namanya bergembiralah karena Tuhan. Itulah yang namanya menikmati Tuhan. Itulah yang namanya melakukannya dengan cinta. Maka sekalipun sederhananya mengangkat tangan, itu akan menjadi komunikasi yang luar biasa dengan Tuhan. Saya berharap hari ini kita akan berkomunikasi lebih baik. Hubungan komunikasi kita dengan Tuhan betul-betul akan menjadi hubungan yang lebih luar biasa. Amin. Yuk kita siapkan hati untuk perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita siapkan roti di tangan kanan kita. Bapak terima kasih, kami bersyukur
untuk tubuh-Mu yang dipecah bagi kami. Saat kami makan, Tuhan, kami mau belajar menikmati ini. Terima kasih buat cinta-Mu yang telah Kau buktikan melalui tubuh-Mu yang dipecah bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami makan dengan iman dan syukur dalam nama Yesus. Mari kita makan sama-sama. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat darah yang ditumpahkan bagi kami. Saat kami minum, kami menjadi satu dengan Engkau. Kami darah daging-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Mari kita minum sama-sama dengan ini. Saya serahkan, terima kasih Tuhan, semuanya kami syukur dalam nama Yesus. Saya serahkan kepada pendoa syafaat. Silakan.